Jadi kalau di era Jawa kuno, Jawa klasik itu seorang penguasa, pemimpin itu akan disebut sebagai ratu. Dan ini bisa dikatakan tidak menyebutkan gender. Nah, jadi mau seorang laki-laki, mau seorang perempuan, kalau menjadi seorang penguasa, pemimpin, penyebutannya adalah ratu. Halo Sobat Javanika semuanya, selamat datang di episode terbaru Obrolan Santai. Om Hao, Ya. hari ini kita ada di luar studio lagi ya. Iya. Ini kira-kira kita lagi di mana yuk? Ya, ini bangunannya ikonik juga. Kita membahas tentang sejarah pada kesempatan kali ini. Betul. Sejarah masa klasik ya. Gitu. Dan sekarang kita ada di Keraton Ratu Boko. Iya betul. Oh ini ya bukan candi Om. Sebenarnya begini, pemberian nama candi itu kan disematkan ketika masa-masa modern atau kolonial sebenarnya. Oke. Yang diartikan adalah bangunan tersusun dari struktur bebatuan. Gampangannya gitu, karena diambil dari kata candika kan gitu. Oke. Pengambilannya. Oke, mungkin nanti secara lebih lengkapnya bisa kita Iya. langsung bahas dengan teman ngobrol kita hari Iya. ini ya Om. Oke, langsung saja kita sambut ya, ada Mas Yuli. Ya, Halo, Mas Yuli, selamat Yuli. sore. Selamat sore semuanya. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Om Swastiastu. Iya, ini ya. kita bertamu di daerah kekuasaannya Mas Oh, Yuli. kayak saya di seorang ratu dong saya. Iya, Ratu Boko bukan ya. Iya, Ratu Bokuno. Oh iya benar. Jadi teman-teman Mas Yuli ini sering bahkan setiap hari ya Mas untuk menggait tamu-tamu di sini ya. Jadi beliau yang menjelaskan dan menjabarkan sejarah di, aku nyebutnya apa, di candi atau keraton? Keraton deh ya. Terserah deh, nanti kita luruskan. Oke siap, di Keraton Ratu Boko ini begitu. Nah Mas Yuli sendiri nih apa kabar? Alhamdulillah cukup baik semuanya. Semoga yang Om Hao, Mbaknya, dan semua yang menonton ini juga baik. Amin. Amin, amin. Ini lagi high season apa low season Mas? Medium lah. Medium. Oke. Ini sih udah hampir masuk sekolah juga ya. Udah yang masuk. pada Oh udah masuk. Udah. Oh. Nah ini sebelum kita lanjut jauh kita coba bahas yang tadi dulu ya Om ya. Ini jadi sebenarnya candi atau keraton lebih tepatnya Mas? Oh gitu ya. Nah, jadi seperti yang Om Ho bilang tadi, sebenarnya candi itu kan baru populer di era kolonial ya. Iya. Nah, jadi bisa diartikan kalau orang berkunjung candi, pasti bayangan mereka itu kan kayak Prambanan dan Borobudur nih. Betul. Nah, tapi begitu masuk ke situs belakang saya ini, mereka akan mencari bangunan seperti itu tidak ada. Nah, jadi sebenarnya untuk tepat ya, paling tepat bisa dikatakan fungsi terakhir saat ditinggalkan itu memang keraton. Nah, jadi karena tempat tinggal seorang penguasa dan penyebutan keraton itu kan merujuk dari penguasa yang ada di sini, namun diambil dari kata ratu itu era Jawa kuno atau Jawa klasik ya Om ya. Iya, benar. Nah, jadi kadang selama ini kan mengartikan dikira Ratu Boko, penguasa tadi kan ibu. Itu. Padahal sebenarnya laki-laki. Benar. Iya. Nah, Iya. jadi mungkin seperti ini ya. Nanti kalau aku kurang tepat, Om Hao nambahi loh. Iya, sama-sama Mas. Iya. Nah, jadi kalau di era Jawa kuno, Jawa klasik itu seorang penguasa, pemimpin itu akan disebut sebagai ratu. Dan ini bisa dikatakan tidak menyebutkan gender. Nah, jadi mau seorang laki-laki, mau seorang perempuan, kalau menjadi seorang penguasa, pemimpin, penyebutannya adalah ratu. Nah, mungkin juga yang saya gunakan contoh, saya kan orang Jogja, asli lah bahasanya kan gitu. Nah, nanti Pak Sri Sultan itu kan juga saya sebut lebih sebagai ratuku. Nah, karena perkataan beliau nanti sebagai Sabdo Pandito Ratu. Nah, terus sering ada muncul pertanyaan, kenapa nggak disebut sebagai raja, Mas? Ya. Nah, untuk raja sendiri kalau dalam bahasa Jawa kuno, Jawa klasik itu memang belum ada. Nah, nanti itu baru akan bahasanya apa ya? Populer ya? Atau nanti dimasukkan di era Hindu Buddha masuk. Nah, karena nanti ada beberapa penyebutan seperti maharaja. Nah, nanti itu diartikan sebagai seorang penguasa, pemimpin. Nah, jadi nanti tempat tinggalnya menjadi kerajaan. Nah, tadi itu ratu jadi keraton. Nah, kurang lebihnya seperti itu deh. Itu penjelasannya masuk akal sih ya. Iya, benar memang seperti itu ya, termasuk kedaton dari kata datu. Datu itu ratu juga. Jadi kedaton, tempat tinggal ratu. Gitu.
gitu. Jadi keraton, keratuan, kedaton, ada kerajaan. Kerajaan. Sebenarnya lebih baru di masa raja itu ketika Ya, masuk. itu jadi Iya. dan mungkin teman-teman juga masih ada yang salah sangka kok dikiranya di sini itu rajanya adalah perempuan tapi ternyata tetap laki-laki karena ratu dulu adalah penyebutan untuk semua gender raja. Ya, raja pemimpin itu ya. Iya, tapi ada catatan kecil ya. Jadi catatan di sini adalah bila mana bahasa ya mau menurunkan penguasa tadi itu memang akan diutamakan gender dulu yang laki-laki. Tuh. Tak kasih satu contoh ya. Tak kasih satu contoh yang benar-benar memang ratu itu bukan perempuan sebenarnya. Karena di era dulu mungkin saat Islam masuk itu kan kita ada sebuah wayang ya Om ya. Iya. Nah, wayang itu nanti ada sebuah lakon yang nek bahasa sih menggelitik lah bahasanya mungkin ya. Nah, lakonnya Petruk dadi ratu. Nah, iya, maksud ya itu. Petruk ingin jadi cantik. Benar, Nah, benar. Jadi memang itulah yang diartikan ingin menjadi seorang penguasa. Oke, kurang lebih seperti itu. Dah. Ya, karena pada akhirnya pergeseran zaman juga, terus ada kosakata baru yang terpengaruh juga budaya baru juga ya Om. Jadi makanya ada raja dan ratu itu sih. Iya. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kapan hari itu kita sempat opsan di Prambanan nih dan sekarang kita opsannya di Keraton Ratu Boko. Itu jadi mungkin tebakan teman-teman ada yang beberapa benar ya. Jadi karena apa Om? Ya, ini kita nanti akan melanjutkan dari telusur malam berikutnya. Sekarang nanti kita akan ada di Keraton Ratu Boko. Betul sekali. Ya. Nah, itu acaranya nanti akan di 2 Agustus 2025 ya Iya. mungkin ya. Itu dan untuk info pendaftarannya dan juga untuk info lanjutannya teman-teman bisa cek di Instagramnya Ratu Boko Pak. @Ratu Ratu Boko Boko Park, Pak. atau juga di Instagramnya Kisah Tanah Jawa gitu. Jadi karena slot terbatas teman-teman jangan sampai kehabisan. Tuh. Iya, Iya. ini balik lagi kita ke pembahasan tentang Keraton Ratu Boko ini ya. Karena ini kan ternyata sebenarnya adalah keraton, dulunya adalah tempat tinggal ratu. Apakah berarti untuk ornamennya sendiri ada yang berbeda dengan Candi Prambanan maupun candi-candi peninggalan yang di era yang saat? Gitu. Yang jawab siapa dulu? Om Ho dulu? Monggo, silakan. Atau saya? Boleh dari Mas Yudi dulu. Oke nanti deh, Om boleh. Ho. Nah, jadi sebenarnya untuk ornamen atau bahan bangunan sendiri itu dipastikan akan berbeda. Nah, perbedaan yang paling utama mencolok adalah jadi kalau candi itu bangunan di atas itu kan utamanya batu nih. Nah, makanya nanti ada arca di Ganbagrahanya, ada reliefnya, itu sebuah cerita atau sebenarnya relief itu kan bisa diartikan komik ya. Iya. Nah, Cerita bergambar ya. betul. Iya. Nah, cuma sayangnya mungkin daerah dulu kan yang namanya candi-candi atau itu kan masuk ke Jawa Pertengahan ya. Mungkin orang menggambar itu di batu. Nah, akhirnya dibuatlah cerita komik di relief tadi. Nah, untuk keraton sendiri itu bangunannya lebih ke kayu. Ke kayu. Betul. Bangunan untuk rumahnya. Di atasnya, rumahnya. betul. Nah, makanya tadi saya bilang di awal, kenapa kok orang kalau berkunjung ke, Candi Ratu Boko nggak ketemu candi? Ya, karena memang untuk saat ini bahasanya yang bisa terrestorasi itu sebatas lantai, dinding, atau mungkin pondasi. Apakah ada bukti yang memastikan dulu ada bangunan di atas kayu? Ada sebenarnya. Jadi kalau dengan bahasa ciri khas bangunan Jawa, itu kan tiang, itu akan dikasih batu di bawahnya. Ya. Nah, Disebut batu umpak. Nah, untuk batu umpak sendiri itu yang akan banyak diketemukan di situs Ratu Boko. Nah, itulah yang menjadikan perbedaan ornamen lagi. Nah, jadi seperti kayak arca-arca di sini akan minim, relief juga minim. Jadi sebatas apa ya nek bahasanya kayak rumah lah. Rumahnya masing-masing, tapi karena seorang penguasa, ya jadi keraton atau kerajaan. Kerajaan. Betul, dan memang sangat luas sih Keraton Ratu Boko ini. Jadi memang ini ya Om ya, kalau di dalam juga kalau dulu aku sebagai awam pas masuk sini juga, loh mana candinya kok cuman pondasi gitu. Iya. Dan menjadi pertanyaan ketika ke Borobudur bisa masuk nggak? Atau hanya melihat tumpukan? Maksudnya saya mau melihat apa strukturnya saja. Masuk ke naik ke atas itu sih bisa. Iya, tapi apakah ada ruang di situ? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, itu sebenarnya
candi itu kalau kita spesifikkan lagi bahwa satu bangunan monumental di mana di situ pasti ada ruang, ada kamar. Kita ada satu bangunan yang bisa kita masukin. Oh, benar. Gampangannya Ya, gitu. ya. Sementara Borobudur itu sebenarnya bisa dikategorikan itu monumen. Kayak candi, maaf kayak tugu. Monumen Borobudur sebenarnya lebih tepatnya kalau orang Buddhis nyebutnya gitu. Karena dilukiskan monumen. Bagaimana perjalanannya seperti apa. Nah, di situs Keraton Ratu Boko sendiri seperti yang disampaikan Mas Yuli itu memang demikian. Jadi di sini mungkin ornamen-ornamennya itu bersifat terbuat dari kayu. Bisa jadi pada waktu itu untuk pahatan misalkan nih relief itu dari kayu. Jadi ditempel di dinding gitu. Tapi memang jika tidak ada foto pada waktu itu karena belum ada foto atau lukisan, berarti tidak bisa rekonstruksi ulang bangunannya seperti apa. Ya. Tapi mungkin bisa kita asumsikan bangunannya itu menyerupai keraton-keraton Jawa sekarang karena memiliki satu sistem yang linear. Dan kalau kita lihat ya, di situ ada pendopo, paringgitan, kemudian paseban gitu ya. Itu sebenarnya mengikuti dengan asumsi orang yang menganggap bahwa keraton Jawa itu linear. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat apakah fungsi itu dulunya seperti itu yang harus kita telah lebih dalam. Kenapa kok berdiri di atas bukit? Kenapa tidak di bawah? Nah kalau rajanya waktu itu kalau misal berdiri di atas bukit kan harus naik. Iya. Apa ya mau itu tinggal harus naik gitu. Susah gitu ya. Susah. Kenapa dia nggak cari daerah yang landai? Itu juga menjadi pertanyaan gitu. Jadi kita harus 5W1H untuk melihat ini seperti apa. Pengantar dulu, baru kita ini sekarang masuk ke analisis bangunannya itu seperti apa. Gitu Mas. Jadi kita tahu latar belakang. Berarti ini kita masuk ke dulunya, fungsi awal sampai sekarang itu untuk apa harus kita runut ini. Betul. Gitu kan ini kan analogi katanya seperti apa gitu. Nah tentunya kan logika kita bilang bahwa ini di atas gunung Mas. Apakah mau seorang penguasa tinggal? Itu menjadi pertanyaan sebenarnya. Gitu. Kenapa nggak cari yang Tempat enak, bawah, gitu yang landai, yang pinggir sungai, yang pas di tengah untuk pemerintahannya? Berarti ketika seseorang tinggal di atas bukit atau gunung, yang dicari adalah ketenangan untuk tinggal lama di situ, gitu. Dan mungkin pada waktu itu dari kontur ketinggiannya lebih rendah, lebih tinggi lagi, karena kita ketahui terjadi bencana alam yang bikin ini kontur tanahnya lebih naik ya. Nanti dulu bukit ini tidak setinggi ini, dia tidak setinggi ini, dia lebih tinggi lagi Mas, menurut saya. Dia lebih terlihat lagi karena kemungkinan aliran Sungai Opak yang masih itu lebih luas, aliran kontur tanah bawah yang dia bergelombang tidak rata karena terjadi erupsi atau banjir air dingin pada waktu itu sehingga membuat rata. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa tempat ini dipilih atau dibangun dengan tujuan mencari ketenangan. Tidak gampang diganggu orang. Gitu. Nah, gitu. Oke. Nah, kalau untuk segi geografis ya kan rumusan masalah. Iya, itu udah lumayan ketangkep ya. Jadi kayak raja ingin mendirikan keratonnya di tempat yang lebih tenang nih. Nah, itu secara geografis. Nah, kalau secara spiritualnya sendiri ya Om, maksudnya raja zaman dulu juga pasti tidak lepas dari itu dong. Nah, itu apakah bisa jadi juga menjadi salah satu alasannya si Ratu Boko ini untuk memilih lokasi ini? Iya. Siapa dulu? Iya, kita melihat ini ya, melihat toponim kata. Kenapa harus namanya Ratu Boko? Ratu Boko sendiri apakah tercantum, Mas Yuli, jika saya memberikan pertanyaan, tercantum dalam literasi? Kan nggak kita temukan. Nggak ada. Nah, berarti ini menjurus pada Ratu Boko itu sebagai folklore. Nah, ini kita ketahui lagi. Tadi kita bahas keratonnya ini namanya. Kita harus tahu nama ini dari mana. Nah, Ratu Boko sendiri, ratu seorang penguasa. Boko itu sebenarnya berarti burung bangau. Ya, di mana Boko ini sebenarnya secara kajian budaya dan literasi berarti Boko itu bukan berarti seorang raja bangau. Memang namanya Boko, tapi Boko sendiri berarti menjadi seorang nama di sini yang itu berdasarkan folklore. Folklornya dari mana? Kita ambil dari Prambanan. Yang diyakini oleh cerita rakyat setempat pada waktu itu adalah ayah dari Roro Jonggrang, kan gitu. Iya. Gitu. Nah, satu hal lagi bahwa penamaan candi modern seperti sekarang itu mengikuti
folklore sebenarnya, mengikuti daerah. Pasti punya nama asli, Mas. Nah, kayak kemarin kita sebut Prambanan, disebut di situ Siwagra. Nah, waktu Boko ini Mas Yuli. Ya. Siap. Mungkin tambahan sedikit juga ya. Iya. Nah, jadi memang seperti Om Ho tadi bilang, ada folklore, berarti mau ada nggak sejarah kan itu. Iya. Ya. Jadi sebenarnya untuk pemberian nama sebuah situs, tempat atau saya bilang candi, itu selama ini akan menggunakan 3 pedoman. Nah, jadi pedoman pertama itu letak atau nama daerah Sekitar. itu. Nah, tadi yang contohnya Candi Prambanan. Karena memang itu diketemukan di daerah Prambanan. Jadi mungkin teman-teman semuanya atau yang menonton ini di tempat masing-masing ya, entah namanya apa, diketemukan situs, ya pasti akan diberi nama itu boleh. Nah, kembali kalau kita mencari catatan, nah setidaknya di tempat-tempat seperti ini ada prasasti. Nah, nanti Prambanan tadi Om Hao bilang kan Siwagra. Monggolah, karena kan pelafalan kan. Berarti itu nama aslinya bisa dikatakan. Nah, terus nanti yang ketiga itu kan sebenarnya penyebutan warga masyarakat sekitar. Iya. Oke. Sorry, kita break dulu. Oke teman-teman, tadi kita break maghrib bentar ya. Nah Mas Yuli boleh dilanjutkan untuk tadi apa jenis 3 pedoman untuk penamaan sebuah candi atau situs? Oh iya, oke. Jadi 3 pedoman ini, yang pertama itu tempat atau nama tempat situs itu diketemukan. Nah nanti yang saya gunakan contoh adalah Candi Prambanan itu. Nah jadi sebenarnya dengan penyebutan Candi Prambanan itu karena diketemukan di daerah namanya Prambanan, Candi Prambanan. Nah, namun kembali kalau dalam bahasa bukti, salah satu bukti otentik ya di era pembangunan candi itu kan prasasti. Nah, untuk Prambanan itu kan nama dalam prasasti kan Siwagraha. Siwagra. Monggolah, karena kadang aku juga melafalkan itu kan beberapa pelafalan. Atau mungkin Om Ho nanti bisa memberi yang paling bagus yang mana dengan bahasa mentranslate dari bahasa Sanskertanya ya Om. Nah, jadi kalau secara umum rumah tempat pemujaan Dewa Siwa, makanya itu paling besar juga Candi Siwa. Nah, yang ketiga itu berperan adalah masyarakat, warga sekitar situ tuh. Nah, jadi warga itu boleh menyebut berdasarkan kondisi candi itu seperti apa. Seperti di utaranya Candi Prambanan, itu kan ada bubrah. Nah, karena diketemukan benar-benar bubrah tuh. Nah, terus mungkin salah satu ciri khas bangunan tertentu. Nah, karena nanti di bukit ini pun di sebelah timur itu ada Candi Barong. Nah, Candi karena Barong. di situ ada ornamen kepala barong. Nah, berarti ciri khas. Nah, nanti satu lagi bisa berdasarkan cerita, bisa berdasarkan folklore tadi. Nah, karena tempat ini sendiri kalau masyarakat sekitar dulu taunya ini kan tempat tinggalnya Ratu Boko. Nah, kembali seorang penguasa ratu menjadi keraton Ratu Boko. Nah, oh iya saya kelupaan. Nanti kalau dalam sejarah tempat ini bernama Abhayagiri Vihara karena tercatat dalam prasasti. Tadi juga sempat Om Ho kita ngobrol, kenapa di atas di bukit gitu ya. Nah, ini mungkin saya artikan merujuk dengan namanya Abhayagiri Vihara dulu. Secara umum kurang lebihnya Abhaya itu kan tidak berbahaya, aman, damai, nyaman. Nah, giri gunung atau bukit. Nah, vihara sendiri bisa merujuk sebuah bangunan suci Hindu maupun Buddha sebenarnya. Nah, jadi secara umum atau secara simpel deh, Abhayagiri Vihara ini kan bangunan suci yang berada di atas bukit dengan harapan aman, damai, nyaman, jauh dari mara bahaya. Nah, tapi kenapa kok sebagai keraton? Nah, mungkin merujuk karena situs-situs yang saat ini ada, kan gitu. Nah, nanti kalau seorang penguasanya menjadi Buddha, mungkin Om Ho bisa nambahin deh, kan gitu. Karena kan selama ini orang menyebut vihara itu kan Buddha. Sebenarnya belum tentu, karena vihara itu kan bisa merujuk bangunan Hindu maupun Buddha, tapi bangunan suci. Satu tambahan Om, saya ambil kelupaan. Dengan bahasa bangunan suci, itu kan ada salah satu kitab Silpa Sastra, pencebitan kalau nggak salah. Itu kan ada kasetra ya, jauh dari hiruk pikuk kehidupan duniawi, salah satunya. Nah, itulah salah satunya acuan kenapa kok bangun di atas bukit. Nah,
Mungkin Om mau nambahin? Iya, sebenarnya merujuk ya pada raja-raja pada waktu itu ketika sudah purna beliau itu kemudian biasanya menjadi seorang resi atau pertapa suci yang ingin menjauhkan diri dari Ramaian kekuasaan keduniawian gitu, sehingga memilih untuk menepi ya. Sehingga kalau kita lihat pada prasasti Abhayagiri Vihara yang bertarik sekitar 714 atau sekitar 792 Masehi, Saka itu disebutkan memang ada seorang raja di situ, Om Namo Basatwa, misalnya apa? Vajrasatwa, Teja Purnapani, Rakai Panangkaran, atau mungkin Teja Purnapani Panangkaran. Sri Maharaja gitu disebutkan di situ di awal ya. Dimana di sini bisa kita lihat kita telaah bahwa ini dibangun di masa Rakai Panangkaran. Ya, gitu. Nah, di situ disebutkan di awal tadi untuk Vajrasatwa, Om Namo Vajrasatwa. Nah, ini merujuk pada Buddha aliran Mahayana, gitu. Nah, ketika kita lihat di situ memang dalam prasasti ini ya, Abhayagiri ini ya, Abhayagiri Vihara itu tertulis dalam bahasa Sanskrit, tapi aksaranya itu aksara Pranagari. Nah, aksara Pranagari ini juga merujuk pada tulisan catatan Buddhis, gitu. Sehingga beliau dari Wangsa Sailendra yang beragama Buddha akhirnya memilih tempat ini karena apa? Untuk beribadah. Ini pilihan yang pertama tadi. Jadi lebih kepada doa atau ini ya seperti bakti untuk dharma kepada Sang Buddha, ataupun lebih karena ditemukan di sini ada Dhyani Buddha di situ, ada arca itu. Yang kedua adalah menciptakan satu tempat untuk beribadah itu tentunya harus tenang, damai, jauh dari dunia dan kebisingan. Berikutnya juga untuk menciptakan kebahagiaan sesama makhluk hidup atau bhavate sattva sutitata gitu. Ya, makhluk berbahagia itu yang lainnya adalah mungkin juga memberikan satu tempat yang bersifat keharmonisan. Nah, itu di awal. Jadi bisa kita ketahui di fungsi awalnya untuk sebuah vihara atau tempat suci untuk peribadatan yang mencakup dua agama pada waktu itu. Klasik lah kita sebut masa klasik gitu. Nah, ini sudah dijelaskan dengan sangat detail ya oleh Mas Yuli dan juga Om Hao untuk kenapa sih Keraton Ratu Boko ini dulunya disebut seperti itu, terus kenapa di atas bukit, bagaimana nama asli di beberapa versi juga ya. Nah, itu nanti untuk ada detail lebih jelasnya ataupun untuk yang versi yang lebih majunya ya, maksudnya dari yang masa dulu itu kalau mau tahu teman-teman bisa ikut acara telusur malam. Jangan lupa didaftarkan dirinya di sini, bisa nanti di sini ada itu. Nah, ini tadi Mas Yuli sendiri sudah menyebut tentang Roro Jonggrang juga ya tadi ya. Terus Om Ho juga sudah menyatakan bahwa sebenarnya Ratu Boko itu konon adalah bapaknya Roro Jonggrang. Tuh. Nah, tapi nih Mas, sebenarnya secara sejarah dan folklornya sendiri nih, sebenarnya si Ratu Boko ini di versi nyatanya sendiri ada nggak sih? Dan si Roro Jonggrangnya pun ada juga nggak? Karena kan mereka bapak anak nih. Nah, lalu mungkin untuk yang masih menjadi pertanyaan teman-teman, si Bandung Bondowoso ini itu dia hanyalah tokoh bentukan dari sebuah legenda saja, atau dia juga ada sebenarnya pada zaman kerajaan itu? Jadi apa ya? Nek untuk menyebutkan tokoh-tokoh tadi itu sebenarnya secara garis besar itu folklore, legenda gitu ya. Nah, namun dengan bahasa legenda itu benar apa enggak ya kadang tak kembalikan kan gitu ya, kembalikan ke teman-teman atau yang melihat semuanya ada apa enggak. Tapi yang menariknya adalah menurut saya dengan munculnya sebuah legenda itu kan hasil karya sastra lah. Nah, yang bisa dikatakan sampai sekarang itu menutup sejarah. Jadi selama ini malah orang percayanya itu legendanya, bukan sejarahnya. Nah, karena ada bukti nih, ini arcanya Roro Jonggrang loh, kan gitu. Nah, jadi sebenarnya perlu kita pisahkan ya, mana legenda, mana sejarah. Jadi kalau dalam cerita legenda sendiri, pas tadi Ratu Boko, Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso, ini tokoh utama saya artikan. Namun biar cerita bahasanya ini hidup, cerita itu kan ada yang baik, ada yang jahat, atau kadang diartikan sebagai penengah lah. Yo,
protagonis, antagonis, atau apalagi itu kalau dalam sinetron ya. Nah, jadi kalau dalam legenda sendiri yang diartikan jahat itu Ratu Boko. Nah, tapi dilihat dari satu sisi dulu ya. Nah, makanya selama ini kalau kita melihat sendera tari, termasuk nanti melihat adanya sebuah komik-komik atau ceritanya dari simbah-simbah sendiri, Ratu Boko tadi kan buto, Oh, mangane raksasa. menungso, kan gitu. Nah, itu tuh Nah, ada juga tuh Nah, legendanya. bener apa enggak kan gitu. Nah, sebenarnya antara bener apa enggak, kalau saya sendiri karena saya orang Jawa ya, Om. Nah, saya memaknainya lebih ke dengan sebuah perumpamaan. Karena orang Jawa itu kan syarat dengan bahasa sanepan ya. Nah, jadi menurut saya dengan bahasa Ratu Boko, raksasa tadi itu hanya sebatas penggambaran. Ratu tadi kan seorang penguasa, pemimpin, Ya. punya rakyat banyak nih. Namun dalam memerintah tadi dia semena-mena. Nah, dari itulah mungkin kalau bagi orang Jawa sendiri mengibaratkan ratuku buto, mangane menungso. Dan ini pun secara umum kadang orang Jawa itu menggambarkan tokoh-tokoh yang jahat sebagai buto itu seperti kayak wayang juga. Nah, sebagian besar kalau bahasanya ya tokoh-tokoh wayang jahat kan pasti buto. Tapi ada juga yang baik kan gitu. Nah, dengan bahasa buto yang baik ini berarti kita memaknainya kalau menilai jangan dari fisiknya doang. Hatinya kan nggak ada yang tahu kan gitu. Nah, akhirnya nanti sudah dikatakan seorang penguasa yang jahat. Nah, mau nggak mau pasti ada yang berusaha mengalahkan. Nah, yang bisa mengalahkan sebenarnya tidak ada raja atau ratu pun yang bisa mengalahkan. Nah, namun memaknainya adalah kita sebagai manusia makhluk fana ya, gitu. Pasti kita mempunyai titik kelemahan lah. Nah, titik kelemahan yang mengetahui adalah Bandung Bondowoso. Nah, dikalahkan Bandung, kembali ada sosok putri cantik, Roro Jonggrang ingin menikahi. Nah, Roro Jonggrang di sini diartikan dia sebagai seorang anak yang berbakti. Apalagi dengan bahasa juga orang Jawa itu kan nggak bisa menolak ya Om ya. Mau pakewo dengan bahasa mau aku ngangguk kan gitu. Tapi nek nggak mau juga nggak akan geleng. Dia diem kan ya. Makanya kadang bikin bingung kan gitu. Nah, akhirnya sama Roro Jonggrang itu penolakannya itu pun dengan mengajukan sebuah syarat hal mustahil. Tapi saya yakin semua udah pada tahu. Candi Bernama 1001 Malam memaknainya adalah sebatas penolakan, namun secara halus. Nah, namun ending sendiri dikarenakan Roro Jonggrang Bandung Bondowoso sudah berusaha menyelesaikan pembangunan itu, tapi malah dia sendiri yang menggagalkan. Dengan rasa sakit hati, emosi, kecewa, akhirnya Roro Jonggrang dikutuk dari arca. Bahasanya seperti itu. Nah, arcanya itu terlihat, bukan terlihat, ada di Candi Prambanan itu. Nah, akhirnya orang mempercayai, oh berarti cerita legenda ini benar. Nah, padahal cerita legenda itu memang disangkut pautkan dengan sejarah, dengan sebuah benda atau arca, dengan tempat yang seolah-olah seperti kayak sejarah. Mungkin secara versi saya seperti itu sih. Mungkin ada Om Ho mau nambahin juga boleh. Iya, tentunya kalau kita lihat ya, sosok Kala dulu, Dewa Kala atau Bathara Kala itu kan banyak pandangan di situ. Pada artinya kenapa dia ditaruh di depan entitas ini gitu ya, di pintu masuk candi gitu. Sebenarnya kita mengacu pada Kala itu adalah waktu. Gitu. Fungsi yang pertama adalah Dewa Kala ini adalah satu dewa yang menjaga bangunan itu biar tak lekang dimakan oleh waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai penghalau energi negatif jahat untuk kembali. Biasanya akan dirangkai dengan Kala Makara, gitu, satu rangkaian gitu. Saya menemukan catatan itu tentang makna Dewa Kala di bangunan itu dari bangunan Lawang Sewu sebenarnya, Mas. Di atas itu ada seperti ornamen candi itu diletakkan di situ karena mensikapi filosofis Hindu. Itu bangunan Belanda, berarti mengabdosi itu. Yang kedua, penggambarannya tentu kalau kita sebut maaf ya, menyerupai mungkin dengan security. Security kan tentunya harus tegas, wibawa, sangar, menakutkan gitu. Biar pemalingnya kan takut gitu. Nah, cuman asumsi orang ketika melihat itu berarti sosok yang menakutkan. Itu gitu. Nah, kalau kita kembali lagi dengan Ratu Boko sendiri, raja keberapa tidak akan diketahui gitu, karena ini hanya menjadi nama legenda atau folklore yang itu sebenarnya sudah masuk ke dalam ranah budaya gitu. Mungkin pemaknaannya adalah seorang raja yang waktu itu memakan, kan dikisahkan bahwa seorang raja yang suka gemar kanibal, makan orang, mencarikan itu, dan kalau nanti hulu balangnya prajuritnya nggak bisa membawa
orang maka dia akan dimakan. Dimakan. Tapi bisa disikapi, apakah waktu itu memang ada ritual memakan orang? Apakah itu adalah bahasa kasar ketika seorang raja waktu itu menarik upeti yang tinggi? Itu juga bisa. Ya, Yang dimakan rakyat sendiri. betul. Penguasa zolim. Iya, seorang penguasa zalim, seorang pejabat yang punya bawahan, dia menugaskan untuk memungut pajak. Kalau nggak dapat pajak, udah kamu potong gaji. Itu juga bisa kan Ya. dikonotasikan menjadi seseorang penguasa ini. Yang Gitu. memakan rakyatnya sendiri. Iya, Benar. mungkin bisa Ya. seperti itu gitu. Iya, karena memang ini ya kalau dari adat Jawa sendiri memang tadi penuh dengan sanepan dan juga tidak semuanya itu dikatakan dengan lugas gitu ya. Iya. Iya. Dan satu hal lagi ketika kemudian tempat ini menjadi keraton, tentunya tidak kemudian orang menciptakan itu dengan gampang. Saya yakin ketika prasasti Abhayagiri Vihara itu dikeluarkan, lokasi ataupun penataan dari segi bangunan itu tidak sekompleks sekarang. Itu mungkin hanya vihara saja. Tapi tentunya mengikuti dinamika perubahan pasti akan ditambah-tambahi. Nah, ini kemungkinan ada seorang raja atau bisa disampaikan ada seorang raja mengambil alih tempat ini menjadi kediaman atau keraton. Gitu Mas Yuli. Mungkin Mas Yuli ada ini seorang raja yang kemudian mengambil alihnya dalam kisah. Oh, Iya. nanti mungkin karena kembali prasasti kan sebatas acuan ya. Awal ya. Itu memang Waktu nanti ada raja. prasasti selanjutnya yang digunakan sebagai acuan di sini. Karena tadi kalau Abhayagiri Vihara 714 Saka atau di 792 Masehi, itu ternyata ada prasasti lagi yang bahasanya setelahnya Iya. atau lebih muda. Nah, lebih muda ini berangkat tahun 778 Saka atau di 856 Masehi. Nah, ada salah satu prasasti dengan penyebutan Haralingga. Hara tinggi, tertinggi, lingga itu kan Siwa. Nah, tapi yang menarik dengan angka tahun 856 Masehi, kalau masih ingat prasasti Siwa Griha tadi, Iya. angka tahunnya sama. Nah, padahal kalau dalam prasasti Siwa Griha tadi ada sebuah penyebutan seorang penguasa, secara umum saya menyebutnya sih Sri Maharaja Rakai Pikatan. Nah, jadi secara tidak secara memungkinkan lah bahasanya dengan penyebutan Maharaja tadi kan menikahi bahasanya kan dia mempunyai beberapa kerajaan di bawahnya. Nah, di sini dengan prasasti Haralingga kan berarti juga agamanya Hindu. Nah, bisa diartikan saat Maharaja Rakai Pikatan tadi membangun Prambanan difungsikan sebagai tempat ibadah, lebih penyebutannya candi. Nah, dengan memfungsikan tempat ini sebagai tempat tinggal menjadi kerajaan. Kembali dengan bahasa kerajaan atau tempat tinggal ini, tempat yang ada atau situs-situs yang ada di sini ini konsepnya memang seperti kayak rumah. Kan gitu. Ada penambahan bangunan ada. Ya, berarti memang kalau dari Raja Rakai Pikatan ini sendiri ya berarti Prambanan nih dibangun untuk tempat berdoa, terus pulangnya ke sini. Jadi ya ternyata make sense juga karena posisinya juga tidak jauh juga ya Mas. Dan mungkin posisi di atas juga tempat untuk memantau, Itu juga bisa. memonitoring. iya, Karena kalau kita lihat dari sini mungkin kan proyek ini kan dibangunnya nggak satu malam ya, butuh waktu puluhan tahun. Jadi untuk memantau itu, gitu. Oke, berarti memang ada termasuknya juga ada pergeseran kepemilikan lah kata atau penggunaan ini gitu. Alih fungsi iya. kalau sekarang. Ya. Betul. Nah, ini tadi kita sudah membicarakan seluk-beluknya ya untuk keraton Ratu Boko ini sendiri. Dan ini tadi kita mulainya sore, Ya. lewat maghrib, terus sudah mulai menggelap di belakang, sekitar juga. Terus tadi Om Hol sama Mas Yuli kayak kok udah ngek gitu kayak Dingin. monitoring sebenarnya kayak ada apa sih ini sebenarnya. Oh gitu ya. Ini dari siapa dulu nih? Om Hol dulu deh. Boleh. Iya. Heeh. Ya tentunya kalau ini bukti atau apa tadi sudah dibuktikan dengan beberapa prasasti ataupun bukti yang bisa ditemukan merujuk pada keraton. Ketika keraton seorang raja pasti di situ ada hulu balangnya, ada dayangnya, ada prajuritnya. Ya itu menjadi satu rekaman residual energi yang ada di sini. Dan fungsinya memang penggambarannya seperti keraton kalau yang saya lihat gitu secara mata batinnya, secara metafisik. Termasuk ada beberapa prajurit-prajurit yang berjaga. Sehingga ketika malam kadang terdengar suara derap kaki prajuritnya. bruk gitu ya. Tapi kebanyakan memang wujudnya hanya prajurit kerajaan seperti biasa atau memang ada yang kayak
aku nggak tahu nyebutnya apa ya, mungkin siluman atau hewan mitologi zaman dulu. Kalau hewan mitologi ada hewan-hewan beberapa, mungkin ketika di dalam ada kolam, ada tempat-tempat ini mungkin ada beberapa entitas-entitas yang di situ. Boleh disebutin nggak salah satu bentuknya yang paling kuat? Bentuk yang paling kuat tentunya menyerupai ular dan kuda putih di sini. Ular dan kuda putih. Iya, kuda tunggangan kan waktu itu. Kereta kencana gitu. Kereta kencana. Oke. Iya. Itu yang paling kuat ya? Iya. Posisinya dan posisinya kita hold dulu teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu posisi apa entitas kuda tadi ya, kuda dan ular tadi di mana, makanya jangan lewatkan Telusur Malam tanggal 2 Agustus 2025. Jadi untuk daftar jangan lupa cek Instagramnya tim KTJ atau Ratu Boko Park ya Mas. Ratu Boko Park. Ya itu dia. Nah ini kita simpen dulu. Iya. Nah sekarang kita cek ke Mas Yuli nih sebagai seorang penguasa di sini yang tentunya dari pagi sampai bahkan ya mungkin sampai sore-sorean Iya. tutup Oh, ya iya. karena warlock kental Putra daerah. putra daerah dan mungkin juga maksudnya di sini melewati perubahan waktu juga ya sering gitu loh. Itu kalau dari Mas Yuli sendiri ada nggak sih Mas pengalaman entah dari Mas Yulinya atau mungkin dari pengunjung yang mengalami seperti apa ya, pengalaman spiritual di sini terutama? Mungkin dengan menyambung Om Ho tadi yang membahasakan ini adalah benar-benar tempat tinggal keraton ya. Nah itu pun kayak aku sharing pengalaman aja deh. Boleh. Nah, jadi pengalamanku adalah sebenarnya sejak awal aku mendapat bahasanya tamu pertama kali itu aku ngartikan spiritual atau supranatural ya. Nek bagiku itu supranatural deh, kan kita supranatural. Karena menurut beliau itu kan diundang ke sini. Dengan bahasa diundang kan berarti memang harus ada yang punya tempatnya di sini kan. Tuan rumahnya. Betul, tuan rumahnya. Dan waktu itu tamu saya meminta dipandu bahasanya aku diundang ke tempat ini dan tempat ini kan gitu. Nah akhirnya ya tempat-tempat itu akan bisa kita kunjungi kalau semuanya ngikut di program KTJ Telusur Malam Ratu Boko tanggal betul. 2 kan gitu. Nah, Halus banget masuknya. oh gitu ya. Mantap. Karena tak kasih tahu kalau pokoknya. Nah, untuk pengalaman saya sendiri juga sebenarnya ada ya. Jadi pas awal-awal aku guiding itu kan memang ada sosok yang saya artikan menyeramkan kan gitu. Sebentar Om, aku ada sedikit apa ya itu? Dengan kita dengar suara tokek ya. Iya. Ada makna kan Om sebenarnya tokek. Iya. Aku cuma kebatin dari tadi Iya, malah iya. diomongin. Iya. Ya karena ya sebenarnya gini ya. ngomongkan KTJ gini. Aku sekarang kayaknya masih tambah lagi nggak nih tentang masalah pengalaman. Iya. Oh, jadi tambah. Nah jadi sebenarnya waktu itu aku menurutku sudah ditemui dengan sosok yang menurutku waktu itu menyeramkan, tapi dengan bahasa menyeramkan itu ternyata saya salah tafsir kan. Jadi sebenarnya itu sebagai sambutan. Nah sambutan mungkin dengan bahasa kangen aku warlock tadi nggak pernah kesini. Tiba-tiba kesini nek bahasanya ronong, kowe iki ngomong nek orang Jawa kan seperti itu ya mungkin nuwun kan seperti itu. Nah paling sebatas itu dulu yang saya sampaikan karena nek untuk pengalaman yang lebih lanjut, lebih detail tetap aku minta semuanya ngikut di Telusur Malam Ratu. Cakep. Itu nanti malah kayak lebih Om Ho yang memberi informasi yang lebih detail ya Om ya. Nanti bisa Ini baru featuring. 10% dulu ini. Featuring nanti ya Om. Tapi Seperti itu ya. ini Mas Yuli mungkin bisa dideskripsikan nih sosok yang Mas Yuli salah tafsirkan tadi yang Mas Yuli pikir serem, oh ternyata itu cuma welcoming back gitu. Oh ya, itu kalau saya mengartikan dulu kan raksasa ya, raksasa. Tadi termasuk tadi ada kolo itu kan. Nek saya ternyata itu buta kolo atau buta kala. Jadi memang sosok itu nanti menyambut saya dengan tatapan yang menurutku mata melotot gitu loh. Tapi ternyata memang mau nggak mau kan memang buta itu kan matanya melotot ya. Salah tafsir tadi. Bawaan lahir itu kayaknya. Tapi saya juga setuju dengan bahasa Om Ho dengan adanya sosok naga tadi ya. Karena ini bukan setuju terus setuju nggak. Jadi dari saya sendiri, tapi yang paling menguatkan adalah dulu pas waktu saya membawa tamu yang kebetulan beliau dari Bali. Tapi beliau saya lupa
tapi waktu itu salah satu dia pemangku di Pura Pesakih malahan, dan kebetulan saya berjodoh ketemu di sini Om. Dan waktu itu dia juga bahasanya nek orang sebenarnya mengiyakan makhluk itu memang ada di sini kan gitu, dan itu memang energinya kuat kan gitu. Nah makanya kembali seperti apa energinya, tempatnya di mana, tetap harus ikut tanggal 2 gitu ya Om ya. Benar, harus. Oke. Paling Halus banget. sebentar itu ya. Nanti kalau kita share di sini semuanya kayak kenakan mereka dong. Jadi virtual. Iya. Iya. Seperti itu. Tapi nih berarti Mas Yuli dari awal menggait sampai sekarang ini pun berarti seringnya dapat tamu-tamu yang mendapatkan undangan untuk ke sini ya. Iya, bahasanya seperti itu. Terakhir belum ada sebulan kok. Itu masih ada. Oke. Nah ini Om, apakah Ya. sang putra daerah ini sebenarnya kayak sudah ditakdirkan untuk kembali ke sini dan dalam tanda kutip kan menguasai daerah sini ya dengan para tamu-tamu tadi. Bahkan yang digait gak cuma untuk tentang sejarahnya aja, tapi juga untuk kebutuhan spiritual dan Iya. supernatural mereka. Iya, tentunya Mas Yuli kan tempat darahnya di sini. Kita bilang ari-arinya di sini ya, di tanah ini gitu. Ya kan leluhurnya Mas Yuli mungkin 20 keturunan di atas berjasa dalam membangun ini sangat bisa, Mas. Oh gitu. Iya. Karena kalau kita lihat tentu yang membangun bangunan ini kan dikerahkan warga lokal. Bisa simbah-simbahnya yang dulu. Gitu dalam pembangunannya itu, sehingga jenengan meneruskan itu gitu. Bagaimana mendapatkan informasi atau mendapatkan penampakan atau sesuatu yang nampak secara entitas itu kan berasal dari itu semua, Mas. Boleh dibilang gitu kasarannya, masih ada garis keturunan lah Ya. dengan siapa yang membangun, karena raja kan yang memerintah, tapi di bawahnya ini yang jadi tukangnya, jadi tenaga pekerja, mungkin mandor, jadi insinyurnya kan juga mengambil dari warga Ya, sekitar benar. gitu. Ya, ya, ya. Itu pasti ada urun lah Mas dulu gitu kalau disebutnya gitu. Oke, jadi ada kemungkinan ini ya masih dapat awunya. Iya, Nah, iya. abu. Ada Awunya Iya. gitu. Oke, nah ini Mas Yuli. Dengan dengan energi sakral dan supernatural yang ada di Keraton Ratu Boko ini sendiri nih. Kalau di candi-candi kan biasanya tuh ada aturannya dan pantangan nih untuk masuk supaya tidak apa, terutama ketika perempuan sedang haid tidak boleh menuju ke yang mana kayak gitu. Nah, kalau untuk di Keraton Ratu Boko sendiri apakah sama ada pantangannya juga? Oh gitu. Nah, untuk pantangan mungkin saya kembalikan ke kondisi dulu ya. Jadi untuk hal-hal pantangan itu kan akan banyak di bangunan sakral, candi kan gitu, itu kan sakral. Nah, kalau dengan rujuk keraton itu kan profan, umum. Nah, jadi nih untuk pantangan daerah sekarang itu saya artikan tidak ada. Tapi kembali bagian Keraton Ratu Boko sini kan ada beberapa tempat yang sakral. Nah, mungkin di situ mungkin kita lebih menghargai, menghormati tempat tadi. Karena seperti Om Ho bilang kan bahwa yang membangun dulu kan sebenarnya kan bisa dikatakan leluhur kita semuanya. Iya. Nah, kan gitu. Jadi tidak ada salahnya kita itu menghormati apa yang dibangun oleh leluhur. Nah, terus dengan bahasa aturan itu mungkin akan berlaku bila mana dulu pas waktu di keraton. Nah, tapi aturan-aturan seperti ini ya karena sudah tidak ada yang tinggal di sini ya mungkin sebatas tempat ini digunakan untuk kegiatan wisata, edukasi, kembali ada ritual, spiritual, terus supranatural kan gitu seperti itu. Jadi secara umum untuk aturan tidak ada yang baku banget di area ini, hanya sebatas menghormati tempat gitu aja. Nah, oke, ini kita sudah sampai di penghujung, hampir di penghujung obrolan. Nah, sebelum kita tutup nih Om, kayak gongnya ini mungkin ditunggu teman-teman juga dan mungkin Mas Yuli juga. Kalau di Keraton Ratu Boko ini sendiri dengan luasnya lahan dan juga aku bisa bilang berbagai macam bentuk sisa bangunan yang ada airnya juga seperti itu, terus juga ada fungsinya dulu. Ada gerbang antar dimensinya nggak di sini? Iya, pasti ada, Mbak. Disimpan dulu dari. Pasti kalau itu semua terkoneksi bahkan dengan candi-candi lain terkoneksi. Oh, berarti bisa sampai connect ke Prambanan, Borobudur dan lainnya. Wah. Oke, tapi cukup kuat lah ya Om berarti untuk keberadaannya itu. Iya.
Kalau Mas Yuli sendiri pernah merasakan nggak untuk kayak misalnya bisa mendeteksi nggak ada portal gaibnya gitu? Mungkin nek mendeteksi sih aku enggak ya, karena aku menganggap hal-hal seperti itu tuh kan ada yang pengen menampakkan atau apa ya Om? Aku menyebutannya. Eksistensi. Nah, eksistensi, terus mungkin juga dengan maksud baik, maksud tidak baik kan gitu. Nah, jadi nek dikasih tahu dengan bahasa mereka menampakkan diri itu ya bahasanya ya sering lah kan gitu. Termasuk tadi Om Ho yang ada beberapa Prajurit. Nah, itu aku juga emang iya, mengiyakan kan. Juga kembali dengan koneksi ya. Aku juga menyetujui bahwa tempat-tempat seperti ini kok mungkin kayak semacam koneksi-koneksinya itu tetap pasti ada. Nah, sekian dulu obrolan dengan Om Hao dan juga Mas Yuli tentang Keraton Ratu Boko. Nah, buat teman-teman yang makin penasaran Keraton Ratu Boko itu seperti apa sih, sejarah yang tidak terdengar atau masih apa ya dipertanyakan itu apa aja sih, dan juga untuk titik-titik dengan energi yang besar tadi di mana, portalnya di mana, silakan teman-teman gabung di acara Telusur Malam tim KTJ featuring In Journey Destination. Jadi acara nanti tanggal 2 Agustus 2025. Untuk info lebih lengkapnya bisa cek di Instagramnya tim KTJ ataupun di @ratuboko_park. Betul sekali. Nah, ini sebelum kita tutup, Mas Yuli dan Om Ho boleh menyampaikan pesan untuk teman-teman di sana. Mas Yuli dulu boleh? Aku dulu, boleh. Nah, jadi kalau teman-teman semuanya pengen berkunjung, sebenarnya bukan pengen sih, harapan saya harus berkunjung, kayak gitu. Harus berkunjung ke tempat-tempat peninggalan leluhur kita, itu setidaknya dengan niatan yang baik, terus menjaga, berusaha juga melestarikan, menghormati tempat-tempat seperti ini, karena hal-hal tempat seperti ini kan mau nggak mau pasti ribuan tahun ya. Nah, selama ribuan tahun itu kan yang menempati di situ siapa, kita bahasanya nggak pernah tahu kan gitu. Nah, apalagi dengan pembangunan di era dulu pun leluhur kita kan juga bahasanya semuanya kan pengen yang terbaik, seperti kayak tempatnya, bahannya, doanya, kan itu kan semuanya yang terbaik. Makanya harapannya ya tetap kita menjaga kebaikan itu biar sampai ke anak cucu lah bahasanya. Amin. Ya simpelnya ya. Itu masih bisa menikmati bangunan-bangunan peninggalan leluhur kita, salah satunya Keraton Ratu Boko. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Mas Yuli. Sama-sama. Om Hao? Iya, saya pun sepakat ya, tentunya suatu tempat yang berusia lampau, yang sudah usianya ratusan bahkan ribuan tahun, pasti menyimpan yang kita sebut lapisan atau layer lini masa, dan menyimpan residual energi dan juga residual memori, sehingga segala peristiwa yang terjadi di situ baik dan buruk pasti akan mewarnainya. Dan tentunya akan tidak kemudian dikaitkan dengan mistis, bukan. Kita sangat dekat dengan hal seperti itu kesehariannya. Jadi kita melihat satu tempat yang kosong, tapi ada baiknya kita selalu uluk salam dimanapun itu, dan menjaga etika, norma, dan juga kebersihan, itu pastinya itu. Dan jangan jahil gitu. Berkata entah itu memindah batu, mengambil atau menyelipkan bungkus permen ke dalam ini struktur batuan itu, kalau nggak mau kesurupan gitu misalnya kan gitu kasarannya. Jadi tetap jaga etika dan jangan lupa uluk salam dimanapun kita berada. Betul. Dan juga jangan lupa untuk menerapkan niat baik dimanapun kita berkunjung ya. Oke, terima kasih Mas Yuli sudah sharing hari ini. Sama-sama. Oke, Om Hao silakan ditutup. Iya, kita tutup. Terima kasih untuk Sobat Javanika yang siaran dari awal hingga akhir. Jangan lupa tanggal 2 Agustus 2025 Telusur Malam di Ratu Boko. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng serta share banyak mungkin. Dan kita tutup akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.